guys, welcome back. Oke, kembali lagi sama aku. Khususnya di playlist Infrastruktur TI. Nah, ini aku dapat challenge nih, 2 challenge ya. Jadi challenge yang pertama itu aku harus menghubungkan 3 router, dan yang challenge kedua itu adalah aku harus menghubungkan 4 router. Nah, ini kayak menghubungkan itu nggak hanya sekedar kita kayak menghubungkan dengan kabel ya, tapi kayak kita harus pastiin nih, kayak setiap PC yang ada di masing-masing router dan switch yang di dalam-dalamnya itu kayak terhubung dengan baik, kayak sukses lah intinya. Ya, kalau kalian bingung, kita lihat video ini aja. Oke. Oke, sini udah starting point-nya, alias di sini udah tersedia 2 router, dan masing-masing router itu udah ada 1 switch, dan di setiap switch-nya itu ada 2 PC. Oke, jadi di yang bagian sini itu dia punya network address-nya adalah 192.168.1.0, dan yang di sini network address-nya adalah 192.168.2.0. Nah, masing-masing network address ini sama, jadi mereka itu berada di kelas yang sama, yaitu kelas C gitu. Terus subnet masknya itu juga 255.255.255.0. Oke, kita langsung aja kita ini pindahin aja biar pas. Ini kita tambahin router di tengah-tengahnya di sini ya. Oke. Jadi ini ada 3 router, jadi kita akan melaksanakan challenge yang pertama. Oke, kita udah ada 3 router ya. Kita hubungkan dengan kabel yang putar-putar ini ya. Kita hubungkan aja. Oke. Nah, gimana caranya biar ini successful? Nah, ini kan udah ya 3 router. Tapi kita tes dulu nih, apakah itu terhubung dengan benar, terhubungan baik. Kita pakai ini ya, simak video yang di sini. Lalu kita klik ini. Kita misalnya contoh nih, kita mau send kayak mail gitu dari PC yang ini kayak sini. Mereka ini kan di network address yang berbeda kan. Kita coba dari sini ke sini, dan ini fail. Ini gimana caranya biar sukses, guys? Oke, yang pertama adalah kita ubah IP address dulu. Jadi masing-masing routernya. Oke, tapi kita harus sesuaikan dengan gigabit Ethernetnya, guys. Kita ubah dari yang sini ya, gig 001. Jadi kita bikin kita ubah network address-nya ya, maksudnya. Jadi di sini nanti yang garis yang ini guys. Ini tuh punya network address yang berbeda dengan ini. Ini juga punya network address yang berbeda dengan ini. Nah, di sini kita akan menggunakan bebas ya, terserah kalian. 8, aku pakai 331. Ini subnet masknya yang ini itu udah langsung kayak ubah otomatis kalau di sini. Kan 255.255.0. Oke, udah kan? Next, kita ke yang ini. Ini adalah gig 001. Karena yang terhubung ini kan gig 000 yang di router yang tengah-tengah ini itu kan terhubung dengan gig 001 yang di router yang sebelah kiri ini kan. Nah, itu network address-nya itu harus sama, guys. Jadi kita tinggal ubah aja bagian host address-nya, alias yang paling belakang gitu. Jadi 192.168.3.2 gini lah, coba ini kita. Jangan lupa ini di on kan ya. Oke, mungkin biar mempermudah aku untuk menghafal dan mengingatnya, biar kalian juga tahu itu IP address-nya berapa. Jadi aku tulis di sini. Oke, lanjut. Kan ini udah menghubungkan antara router yang tengah-tengah ini dengan router yang paling kiri. Gimana caranya kita menghubungkan ke yang kanan? Sama, step by stepnya. Cuman kita beda kayak gigabit Ethernet itu beda. Karena yang terhubung antara tengah dan yang paling kanan ini adalah yang gig 001, terus yang ini juga gig 001. Berarti yang di sini kita akan ubah bagian gig 001-nya. Nah, di sini IP address-nya itu kita bedakan. Maksudnya network address-nya yang beda. 168.4.1. Enter, dan jangan lupa di on kan. Lanjut ke yang ini, kita ubah yang ini karena yang terhubungan router yang tengah adalah yang 001. Terus main 2 168.4.2. Enter. Sudah. Oke, jadi selesai. Lanjut kita ke bagian static ini, guys. Nah, jadi ini maksudnya tuh kayak kita tuh kayak mau ngenalin gitu, antara setiap routernya gitu lah ibaratnya. Kayak misalnya kamu mau ngirim mail dari sini ke PC yang ini, itu lewat mana aja, kayak gitu. Oke, kita di sini ini kita misalnya mau ke network ini. Kita berarti ketik 192.168.2.0, dan kita ini tulis sendiri ya masnya. Nah, ini lewat mana, guys? Lewat sini. Lewat sini, guys.
Oke, ini kan udah ya. Udah kita tambah bagian ini. Lanjut kita akan tambah ke lanjut kita akan ke network address yang 40. Oke, kita add. Udah guys. Selanjutnya bagian ini juga kita harus kenalin guys. Ini yang routernya sebelah kanannya. Ini prosesnya sama. Jadi kamu kalau misalnya mau ke sini, kamu itu harus melewati. Kalau misalnya kamu kamu misalnya mau ke sini, berarti kamu harus lewat sini. Gitu. Kalau misalnya kamu mau ke sini, kamu harus lewat yang ini. Kayak gitu, sama aja sih prosesnya. Kalian lihat aja ketik yang kayak gimana. Nah, ini kan udah ya, yang routernya sebelah kanan. Nah, yang tengah juga jangan lupa guys. Jadi static ini kayak konsep itu kamu masing-masing router ini harus kenal dulu nih kalau misalnya dia mau ke network address yang sebelah kiri atau sebelah kanan, itu mereka itu harus lewat mana. Makanya kita harus ngisi statiknya biar mereka itu tahu rutenya itu kemana aja gitu, harus lewat mana aja gitulah. Oke, jadi biar kita tahu apa namanya kayak mailnya atau suratnya yang kita mau kirim ke PC yang sebelahnya itu kita bisa pakai simulation guys. Oke, ini kan tadi aku jadi sini udah ada 2 ya. Jadi kita misalnya mau kirim dari PC 0 ke PC 2. Ini ada 2 surat sih. Lanjut ya. Kita klik ini. Set. Lanjut set. Nah, ini udah terkirim ke sini nih. Set. Set. Oke. Oke, kita reset lagi. Kita coba lagi. Nah, tadi kan silang ya. Nah, ini udah nggak silang. Oke. Berarti ini udah kelihatan ya. Kayak kalau ini tuh udah berhasil terkirim lah dari PC 0 ke PC 2. Ini udah terkirim lah ya. Tapi kalau kembalikannya lagi, apakah sukses atau enggak? Oke, di sini yang biru ini udah successful guys. Oke, ini kita bisa balik ke real time. Jadi tadi ini udah sukses ya. Yang ini fail karena kita nggak lanjutin juga. Oke, jadi kenapa tadi itu ada silang-silangnya? Kayak misalnya pas ke router 1 itu ada silang, pas ke router yang terakhir ada silang, sama yang router yang terakhir itu juga ada silang. Nah, itu kayak kalau menurutku ya dari yang aku paham dan aku lihat, itu kayak dia tuh kayak masih kenalan dulu gitu loh sama router yang router atau rute selanjutnya gitu loh. Kan dari situ kan harusnya ke sini ya untuk mencapai ke bagian sini. Nah, tapi tuh kayak ibarat tuh mereka tuh belum kenal baik lah. Terus ada masih ditolak dulu. Terus kita reset lagi. Terus perkenalan kedua baru, oh kamu ternyata begini anaknya. Nah, ibarat tuh kayak begitu guys. Kayak pas perkenalan pertama itu kayak masih diem-dieman, kayak nggak deket banget. Nah, baru pertemuan kedua, akhirnya mereka kenal deket lah. Kayak gitu lah, simpelnya seperti itu ya. Jadi untuk challenge pertama kita sudah berhasil menamatkan. Dan kita lanjut ke challenge yang kedua. Ini kita bisa hapus dulu aja ya apa bagian kabel yang sebelumnya. Enggak dong, salah bentar. Ini kita hapus yang ini ya. Nah, kita hapus aja. Bentar, ini harus digeser dulu biar kita nggak lupa. Oke, lanjut kita akan menambahkan satu router lagi guys ya. Ini tambahin di sini. Jadi ini udah masuk ke challenge yang kedua. Oke. Ini udah ya. Terus langsung kita sambungin aja pakai petir ini. Set. Oke, stepnya sama kayak tadi. Kalian samakan aja. Kayak ini kan gig 00, yang ini ini kan gig 00 nyambung dengan router yang ketiga. Ini langsung aku sebutnya ya, ini router 0, ini router 1, router 3, router 2. Maaf kalau namanya emang nggak urut, tapi kok kalian harus tahu ini router berapa biar aku juga gampang menyampaikannya. Kan di sini ada 4 guys. Oke. Jadi ini kan udah terhubung ya, yang router yang 1 dengan router 0. Nah, kita harus menghubungkan nih IP address-nya antara router 0, router 3, dan router 3 ke router 2. Oke, di sini router 0 khususnya di bagian gig 001 ini IP address-nya adalah 4.1. Nah, otomatis yang router 3 bagian gig 000 itu harus disamakan network address-nya. Jadi kita akan samakan dulu. Sudah, ini kita on-kan. Oke, jadi di sini kabel yang ini itu merupakan network address dari 192.168.40. Oke, lanjut ke bagian yang ini.
yang router 3 dengan router 2 itu kita ubah aja jadi 5 titik kita ubah network address-nya jadi 5.0 192.168.5.0. Oke, ini sebelumnya aku mau catat dulu biar aku nggak lupa. Oke, di sini kita ubah gig 001-nya. Jadi network address-nya adalah 5 192.168.5.1. Ini juga jangan lupa di on kan. Lalu yang ini kita ubah, kan ini tadi gig 001 ya, itu masih 4.2, kita ubah jadi 5.2. Sudah, kita ubah dulu guys. Oke, ini udah ya, IP address-nya sudah aman. Lanjut, kita ke bagian statiknya. Nah, ini kan tadi masih yang ke 2.0 dan 4.0. Nah, kita harus tambahin juga ke 5.0. Oke, selanjutnya bagian sini. Karena aku pilih pojok-pojok dulu biar ada gambaran yang jelas lah untuk rute-rutenya apa yang kurang. Oke, kalau misalnya kita mau ke 1.1 sama 3.0, tapi belum yang 4.0 guys. Oh iya, ini berbeda ya. Rutenya ada beda, jadi kita bisa remove aja dulu. Kita ulang dari awal aja, karena dia udah beda, yaitu 5.2 guys. Oke, 192.168 titik kita mau ke 1.0 255.255.255. Oke, next hopnya adalah kita harus lewat 5.1. Tadi kan 4.1 ya kalau salah. Nah, sekarang tuh udah berbeda karena kita nambah satu router lagi. Jadi address-nya juga berbeda. Oke, ini kita tinggal add aja. Terus ini kita tambahin juga. Kalau kita mau ke 3, kita lewat sini. Dan yang terakhir ke 4 ya. 4 dan add. Sudah. Oke, kita lanjut ke yang router 0. Oke, di sini udah benar ya guys. Kalau misalnya kita mau ke sini, kita harus lewat sini. Udah benar. Kalau misalnya kita mau ke sini, betul juga kita harus lewat yang 4.2 ini. Tapi kita belum ke bagian yang ini, yang 5.0. Jadi kita tambahin. Duluan 168.5.0. Terus ini 255.5.5. Dan besoknya adalah yang 4.2 itu. Oke, tinggal add aja. Oke, lanjut yang ini kita benar-benar belum ada statiknya karena router baru. Oke, misal kita mau ke network address 1.0. Kepencet guys. Nih. 292.168.1.0. Oke, next stopnya adalah jadi kalau misalnya mau ke sini, berarti kan kita lewat 4.1 guys. 4.1. Oke, ini add. Lalu kita kalau mau ke 3.0 juga lewat 4.1. Oke, kata add. Lanjut, kalau kita mau ke 2.0, kita harus lewat 5.2. Kita ubah aja dulu ini 5.2. Ini 3.2. Oke, ini udah kita add ya. Kita coba dulu karena takutnya ada yang kurang atau yang salah. Kita coba dulu aja guys. Oke, kita coba ping ya. Pakai simulation video aja ya, coba ya. Dari sini ke sini lah. Oh, ini masih fail. Kayaknya kalau di simulasi tadi itu kan ada yang silang-silang. Jadi mereka masih kenalan dulu lah ya kayaknya. Kita coba lagi guys. Ini kayaknya sampai berapa kali? Kita coba lagi lah ya. Masih fail guys. Kita hitung nih harus berapa kali percobaan sampai dia successful guys. Apa jangan-jangan nanti fail terus? Kita tahu. Tidak ada yang tahu bro. Nah, udah successful. Berarti ini sudah berhasil guys. Ini percobaan ke percobaan ke 1, 2 berapa sih? 1, 2, 3, 4. Jadi cobaan keempat itu baru successful. Nah, berarti ini kita udah berhasil guys menamatkan. Coba kalau misalnya kita dari yang PC 1 ke PC 2 lah, coba ya. Successful, berarti ini sudah berhasil. Kita berarti sudah menamatkan 2 challenge itu tadi. Keren gak sih guys? Ya, itu tadi cara-caranya gimana kalau misalnya kita mau menghubungkan lebih dari 2 router guys. Oke. Pokoknya intinya kalian harus ubah dulu IP address-nya. Misal nih, kalian mau hubungin router 1 ke router 0. Nah, kalian harus tahu dulu nih, kayak yang terhubungnya itu kayak di port yang mana lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini kan kalau di router 1 kan dia terhubungnya di 001. Kalau yang router 0 kan dia terhubungnya di 000. Nah, kalian harus usahakan, enggak sih, ini emang harus, kalian diharuskan, diwajibkan network address-nya itu sama. Network address-nya kan 192.168.3. Nah, nanti host address-nya atau yang paling belakang ini, kalian beda itu terserah. Yang penting network address-nya itu sama. Gitu. Terus kalau misalnya nih, router 0 dengan router 3. Kan portnya yang router 0 itu 01. Dan yang router 3 itu portnya 000.
Jadi kalian harus samakan kayak port yang ini sama port yang ini tuh IP network address-nya itu sama guys. Nah setelah kalian menyamakan IP address network address-nya itu, kalian ke bagian static tadi. Kayak bagian static ini kayak kalian tuh memberi arahan, memberi kalian ngasih tahu lah kayak kalau bisa kalian mau ke sini ke network address atau IP address tersebut, kalian harus lewat mana kayak gitu. Ya, simpelnya gitu guys. Cuman memang untuk prakteknya sedikit lebih lama karena kan harus ngetik satu-satu lah gitu. Ya, mungkin itu saja video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Dadah.